Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026. Hari Selasa dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami membangun pertobatan dan melaksanakan sabda-Mu dalam perbuatan kami, agar damai sejahtera-Mu sungguh terwujud di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa, mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoalah begini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam masa Prapaskah, gereja mengajak kita kembali ke hal-hal yang paling mendasar dalam hidup iman kita. Doa, puasa, dan sedekah. Sabda Tuhan hari ini membawa kita ke jantung doa kita, yakni doa Bapa kami. Doa yang sangat sering kita ucapkan, bahkan mungkin sudah menjadi hafalan sejak kecil. Namun, justru karena sering diucapkan, doa ini berisiko menjadi rutinitas tanpa makna. Yesus hari ini mengingatkan berdoa bukan soal banyaknya kata-kata, melainkan soal relasi yang hidup dan hati yang terbuka kepada Allah. Yesus menegaskan agar kita tidak berdoa bertele-tele, seolah-olah Allah harus diyakinkan dan dibujuk. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Karena itu, Yesus mengajarkan kita menyapa Allah sebagai Bapa. Ini mengubah cara kita berdoa. Kita tidak datang sebagai hamba yang ketakutan, tetapi sebagai anak yang percaya dan berserah. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak memperdalam relasi ini, bukan hanya meminta, tetapi tinggal bersama Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Bapa kami bukan hanya sekedar permohonan pribadi,
Di dalamnya ada orientasi hidup yang jelas, memuliakan nama Allah, mendahulukan kehendaknya, belajar bergantung setiap hari, dan hidup dalam relasi yang benar dengan sesama. Doa sejati tidak hanya naik ke surga, tetapi turun ke bumi dan mengubah sikap hidup kita. Yesus menekankan satu bagian secara khusus. Jika kamu mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ini bagian yang paling menantang. Kita bisa rajin berdoa, berpuasa, dan beribadat. Tetapi jika hati masih menyimpan dendam, doa kita kehilangan daya. Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk bertanya dengan jujur, siapa yang belum aku ampuni? Luka apa yang masih aku simpan? Pengampunan tidak selalu mudah, tetapi ia membebaskan hati dan membuka jalan rahmat Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa yang dikehendaki Yesus adalah doa yang sederhana, jujur, dan lahir dari hati yang mau bertobat. Doa seperti ini tidak mengubah Allah, tetapi mengubah kita. Dalam kesunyian doa, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari Selasa pekan pertama Prapaskah mengajak kita memperbaharui cara kita berdoa, bukan dengan banyak kata-kata, tetapi dengan hati yang percaya, mau diubah dan siap diampuni. Semoga selama masa Prapaskah ini, doa Bapa kami tidak hanya kita ucapkan dengan bibir, tetapi sungguh kita hidupi dalam keseharian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengenal hati dan kebutuhan kami, bahkan sebelum kami memintanya. Ajarlah kami berdoa dengan hati yang sederhana dan penuh kepercayaan. Lembutkanlah hati kami agar berani mengampuni seperti Engkau lebih dahulu mengampuni kami. Kami mendoakan seluruh umat-Mu, mereka yang lelah dalam doa, mereka yang terluka oleh relasi yang rusak, dan mereka yang merindukan damai sejati. Semoga selama masa Prapaskah ini, kami semakin dekat kepadamu dan hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.